Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat penonton dan para sahabat subscriber di mana saja berada, salam jumpa kembali dengan channelnya Kang Aceh tuh bagus. Pada kesempatan kali ini masih membahas gonjang ganjingnya Pontren Az-Zaitun. Kita ketahui Pontren Az-Zaitun telah mulai kontroversial skala nasional. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD telah membuka suara, di mana suara tersebut akan direkomendasikan dari pihak Gubernur kepada pihak Menko Polhukam. Dan Menko Polhukam sendiri, Bapak Mahfud MD, telah mensinyalir dengan statementnya, pernyataannya, bahwa di Mada Az-Zaitun telah memiliki spesifikasi hukum, spesifikasi institusi, dan spesifikasi daripada program pembelajaran yang ada di Ma'had Az-Zaitun. Yang oleh karena itu, kita sebagai rakyat tentu menunggu daripada hasil daripada kajian daripada Menko Polhukam Mahfud MD dalam upaya menyelesaikan permasalahan Az-Zaitun. Kita doakan mudah-mudahan bisa secepatnya dituntaskan dengan tuntas tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Az-Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana, yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima. Setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Jadi gini ya, masalah Al-Zaitun itu masalah yang sekarang sudah menarik perhatian publik secara luar biasa, dan kontroversi juga baik melalui media maupun gerakan fisik. Kontroversi itu sudah timbul, sehingga saya anggap serius dan harus diselesaikan. Ini apa gitu. Dan untuk itu nanti sore, Sabtu sore ini jam 4 saya akan rapat dengan pejabat-pejabat tertinggi di lingkungan Polhukam untuk mengambil sikap. Nah, sikap ini kalau saya sudah memetakan ada urusan pendidikan, itu pondok pesantren. Kemudian ada masalah ajaran keagamaan. Ada masalah pidana, iya kan? Ada masalah pidana, ada masalah politik, ada juga politisasi. Nah, ini nanti akan dipilah-pilah. Kita mau mengapakan terhadap berbagai hal ini, kan gitu. Nah, saya tidak tahu keputusannya seperti apa, tapi jam 4 sore ini, Sabtu ini, kami akan rapat. Ya. Upaya politisasi, apakah ada indikasi? Upaya politisasi itu artinya biasanya ada orang menjadikan isu itu untuk memojokkan pemerintah misalnya. Pemerintah ini kok diem aja, anda becus, kalau orang lain langsung ditangkap, kalau ini dibiarkan, kan gitu. Itu kan politisasi. Padahal ini kan sebenarnya kan baru muncul seminggu ini kan. Pemerintah tidak terlambat. Bahwa Al-Zaitun sudah punya masalah sejak dulu, ya, sejak tahun 2002.
lalu reda. Kemudian beberapa reda, para pejabat banyak berkunjung ke sana, reda. Ini terakhirnya muncul lagi karena ada masalah-masalah baru muncul, ya. Sehingga kalau begitu ini ramai, sudah terjadi konflik, ya. Konflik apa? Konflik ide, konflik opini di berbagai televisi, berbagai koran. Kemudian konflik fisik juga di lapangan, iya kan? Ada demo sekian orang dihadang oleh sekian orang. Kemudian pemerintah daerah membentuk tim dan sebagainya. Nah, menurut saya bahan untuk bersikap itu sudah cukup. Meskipun misalnya kemarin Panji Gumilang tidak mau menjawab 4 dari 6 pertanyaan, dia tidak mau. Tapi kan sumber-sumber lain, temuan-temuan lain itu kan bisa cukup untuk menyimpulkan kita mau apa. Nah, saya tidak tahu kita ini mau apa. Karena nanti sore saya mengundang Mendagri, Kapolri, Menak, BIN, Kejaksaan Agung untuk bertemu di sini. Kemenkumham bertemu di sini, dan saya juga mengundang utusan atau Gubernur Jawa Barat atau wakilnya karena mendadak mungkin tidak bisa langsung berangkat. Saya mengundang sore ini. Mari kita jahit masalah ini, lalu kita petakan, lalu setiap anak peta ini mau diapakan. Gitu aja. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa sekarang. Nah, rapatnya masih Sabtu sore nanti. Terkait yang tadi Bapak sampaikan soal kelihatannya ada pembiaran yang berlarut-larut Pak, karena sudah tahun 2002 ada pihak-pihak yang menganggap bahwa ini backingannya sepertinya bisa. Nah, itu termasuk mungkin bagian dari isu politiknya. Jadi saya tidak akan bicara backing apa dulu, pokoknya itu sudah lama. Gitu ya, lalu dipolitisasi, pemerintah ini membiarkan ini, kok nangkap yang satu tapi yang ini tidak, dan seterusnya, lalu dikaitkan dengan kunjungan pemerintah di masa lalu gitu, seakan-akan itu peliharaan pemerintah gitu. Nah, nanti semua itu kita bicarakan gitu ya. Nah, saya sendiri sih pemerintah juga tidak pernah ke sana, tidak pernah kenal juga dengan Al Zaitun, dengan tokohnya maupun dengan. Tapi ada 2 hal yang perlu diselamatkan Pak ya. Yang satu kan dikaitkan dengan sosok Pak Panji Gumilang sendiri, dengan latar belakang disebut MI dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain ini lembaga pendidikan Islam dengan sistem modern yang punya ribuan santri gitu. Iya. Sehingga kalau ada hal yang salah mengambil kebijakan itu bisa mengorbankan. Kan itu yang saya katakan sejak tadi dan sejak kemarin. Ini lembaga pendidikan ini harus selamat. Tapi ini ada masalah hukum nih. Ya. Ada masalah politik, ada politisasi, kemudian ada informasi-informasi yang saling bertentangan. Nah, kita jahitlah dulu nanti. Saya belum bisa mengatakan apa-apa, tapi pemerintah akan bertindak cepat. Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, kalau tidak, ya tidak gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu aja.